Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kecumannya apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya channel kecil saya Dayat Murai ya. Channel kecil yang membahas tentang perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin membalas salah satu requestan subscriber saya teman-teman. Dan insya Allah bakal saya jabarkan dan saya jawab berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ini yang request bernama Iming Gunawan ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman ya. Requestannya seperti itu biar teman-teman nyimak sendiri ya teman-teman, atau membaca requestannya seperti itu. Di sini pada dasarnya murai batu dia itu cabul sayap dan ekor, ya kan. Assalamualaikum Om, ini sama kayak punya saya, burung gacor ngukluk. Burung gacor ngukluk itu dikarenakan birahi Om, ya kan, birahi. Pada saat digantang ngedidis kayak mau mandi, terus narik sayap dan ekor. Harian jangkrik 15 dan 10 pagi sore. Mau naik gantang jangkrik 3, ulet 3, umbar 2 kali seminggu. No jemur, embun tiap hari Om. Harian kerodong itu gimana penanganannya? Oke, ini kalau menurut saya ini kesalahan fatal ya teman. Kesalahan fatal dari settingan harian dan settingan lombanya juga pasti berantakan teman. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja saya bahas teman-teman di sini. Khusus saya bahas semua, saya rubah settingannya dari nol. Oke, silakan ditonton. Oke teman-teman, jadi murai batu orang tersebut, yang pertama dasarnya saya jabarin, dia itu birahinya tinggi teman-teman. Birahinya tinggi, emosinya tinggi, bahkan emosinya melebihi batas birahi dia. Makanya di gantangan itu dia sesekali nakal ya, cabut sayap dan ekor. Ini birahi dan emosi tinggi, saya garis bawahi teman-teman. Nah, yang pertama, murai batu ini tindakan penanganan selanjutnya, kalau bisa jangan digantang dulu selama 2 minggu teman-teman. 2 minggu full kita riset settingan di rumah, ya kan. Kita settingan di rumah, kita fokus benar-benar nyeting dari nol ya teman-teman. Yang pertama, kita rubah di pemberian jangkrik, ya kan. Tapi teman-teman harus perlu ingat teman-teman, harus perlu ingat murai batu itu ada 2 karakter, ya kan? Karakter jinak dan karakter giras, ya, itu dasarnya teman-teman. Itu dasar murai batu yang para senior bilang murai tipe dingin dan tipe panas. Kalau saya jabarkan di sini berdasarkan pengertian kita aja teman-teman. Murai batu ada 2 karakter, jinak dan giras, itu dasar, ya kan. Apabila murai batu tersebut giras, itu pemberian jangkrik dengan porsi yang banyak, ya kan. Kalau murai batu giras teman-teman. Tetapi kalau murai batu jinak, pemberian porsi jangkrik itu dengan porsi yang sedikit, tapi kita mainkan pemberian kroto di harian 1 sendok teh teman-teman, seperti itu kan. Di sini, ya kan, saya nggak tahu ini murai orang tersebut apakah karakter jinak dan giras, ya kan. Makanya saya jabarkan dulu dasarnya. Cuman saya perhatikan di sini settingan jangkrik dia teman-teman, pagi 15, sore 10. Kalau menurut saya itu sangat tinggi teman-teman, kalau untuk murai batu jinak, ya kan. Tetapi kalau untuk murai batu giras itu bisa dikatakan pas, ya kan. Settingan jangkrik banyak. Dan yang fatalnya di sini, mau naik gantang kasih jangkrik 3 dan ulat tepung 3. Jangkrik itu dimurai, dicernanya itu teman-teman, itu minimal 30 menit ya. Kita
ketika sampai di lapangan, lalu kita kasih jangkrik, murai batu kita itu dia turun dan mereproduksi kan, itu sekitaran setengah jam, ya kan. Jadi kita siasati, apabila kita digantang, burung kita udah gacor polisian, kita lakukan pemberian jangkrik itu sesinya sangat jauh teman-teman. Jangan di sesi yang mendadak, karena dia pencernaannya untuk jangkrik itu agak lama. Berbeda dengan kroto dan ulet, itu sangat berbeda. Jangkrik mereproduksinya itu sangat lama teman-teman. Cara bekerjanya itu di perut jangkrik itu sangat lama. Butuh 30 menit ya teman-teman untuk dia turun, dan nggak terlalu kekenyangan seperti itu. Nah, di sini kalau untuk settingan 15 jangkrik pagi dan 10, apabila murai batunya dia giras, itu diteruskan teman-teman. Diteruskan, pemberian jangkrik diteruskan. Tapi dengan catatan, pemberian kroto itu diseling ya, seminggu 2 kali. Seperti itu ya kan. Tetapi kita harus pahami dulu teman-teman, apakah ini murai batu kita kasih jangkrik 15 dan 10 hariannya gacor, ya kan. Kalau hariannya gacor kita lanjutkan. Tetapi kalau kita pakai settingan 15 pagi dan 10 ini, murai batu tersebut agak ngembung atau agak kayak ngebet, itu silakan dihapus, ya kan. Nah, untuk settingan jangan dirubah dulu, saran saya teman-teman, 15 pagi dan 10. Tetapi kroto diseling seminggu 2 kali pemberian pagi. Nah, kita coba di sini selama seminggu memakai settingan itu. Kalau dalam seminggu burung kita dibuka kerodong langsung pasang badan dan bongkar isian, itu berarti settingan pas, kan? Tetapi kalau dalam 1 minggu burung tersebut itu pas kita buka kerodong masih ngebet atau nampar atau kayak birahi, itu silakan kita hapus settingannya. Kita turunkan jangkriknya teman-teman karena ketinggian. Dan untuk minggu kedua kita terus lanjutkan teman-teman, settingan harian dia seperti itu. Tetapi kalau murai batu teman-teman itu dalam kategori giras, ya, kita wajib memandikan di pagi hari teman-teman. Tapi kalau murai batu teman-teman itu jinak dengan porsi jangkrik yang rendah, itu kita mainkan kroto dan pemandian di sore hari. Nah, itu dasarnya. Itu yang untuk ke minggu kedua, ya kan. Teman-teman harus perhatikan ya kan, apakah dia pas memakai settingan harian. Dan kalau untuk digantang, kalau bisa ya teman-teman, saran saya, murai batu teman-teman pada saat digantang nggak usah memakai settingan yang berlebih atau dengan sistem bom ya. Misalkan pagi 15, sore 15, malam 15, itu jangan teman-teman. Karena kan kita lagi mencari settingan, ya kan. Saran saya di sini teman-teman harus memakai settingan standar dia dulu teman-teman. Apabila settingan dia standar enak di rumah gacor, memakai jangkrik 15 pagi dan sore 10, ya udah diikutin teman-teman. Sampai mau digantang nggak usah kita naik-naikkan jangkrik. Nah, lalu pada saat di hari H teman-teman, di hari H nih, ini kan murai batu ini kan agak nakal ya, narik sayap dan ekor, ya kan. Untungnya belum cabul sayap dan ekor. Saran saya di hari H itu dilakukan pemandian di sekitar jam 10. Apabila dia sudah dijemur, baru kita lakukan pemandian. Nah, di sini fungsi pemandian untuk menjaga emosi dan birahi dia teman-teman, biar nggak terlalu nakal, cabut sayap dan sesekali cabut ekor. Jadi kita siasati untuk pemandian di pagi hari. Nah, nanti pada saat di lapangan
murai batu yang sudah siap teman-teman. Teman-teman harus ingat, murai batu yang sudah siap lomba di lapangan itu biasanya bongkar isian. Suara macam-macam itu dikeluarin seperti tembakan dia kolibri, kapas tembak, itu pasti diluapkan ya teman-teman. Karena dia menjaga daerah tutorial di sekeliling dia. Karena murai batu itu murai batu yang factor tutorial ya teman-teman. Dia nggak mau kalah dengan murai batu yang lainnya. Makanya kalau murai batu teman-teman sudah siap, patokannya itu harus gacor polisian di bawah. Pada saat kita sampai nih teman-teman, itu minimal murai batu kita itu bocor isian. Itu mempertandakan murai batu kita itu dengan tanda yang siap. Seperti itu kan. Tetapi penanganan di sini teman-teman, kalau murai batu kita udah gacor polisian, jangan sekali-sekali kita kasih ulet Hongkong ya teman-teman. Karena itu emosi birahinya dia kan sudah pas. Lalu kita kasih ulet Hongkong, dia nambah tinggi lagi teman-teman, tambah kencang lagi birahinya. Pada saat ketemu lawan bakal berantakan teman-teman. Nah, apabila murai batu teman-teman itu sudah gacor polisian, ya kan, itu jangan kita lakukan pemberian ulet Hongkong, dikarenakan nanti bakal jadi emosinya kekencangan teman-teman, bakal jadi berantakannya teman-teman. Saran saya, kalau murai batu teman-teman sudah siap di gantangan full materi isian, itu teman-teman harus menjauh ya, harus menjauh dari murai batu yang lainnya, biar murai batu teman-teman tenaga dan birahinya itu bisa terjaga, nggak terlalu ngempos dan nggak terlalu habis pada saat ketemu musuh di atas kita canteli gantangan. Kita ungsikan ya kan, nggak usah kita colok ulet Hongkong, kita hanya pemberian jangkrik. Itu sesinya kita lihat teman-teman, misalnya kita di urutan kelima, sesi 1 kita lakukan pemberian jangkrik 2 ekor. Fungsinya di sini untuk menambah stamina dan tenaga dia teman-teman, biar nggak ngempos ketika bertemu lawan yang sangat banyak di gantangannya teman-teman, seperti itu. Dan untuk sesi 2 ya kan, apabila murai batu teman-teman sudah jalan di sesi yang pertama, itu kita turunkan, kita ablak sebentar teman-teman, kita ablak sebentar biar dia meluapkan emosi dan birahi dia ya, biar dia meluapkan semua, barulah kita pemberian jangkrik lagi dengan total 3 ekor atau 2 ekor dengan porsi yang kecil ya teman-teman, karena biar dicernanya itu cepat dan nggak terlambat pada saat bertempur yang sesi kedua di gantangan, seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup ya teman-teman, itu dia, saya sudah bahas konkret, semua settingannya sudah saya jabarkan ke teman-teman semua. Dan insya Allah kalau teman-teman mengikuti saran saya teman-teman atau pengalaman saya, insya Allah teman-teman bakal ketemu settingannya teman-teman. Intinya pemahaman karakter murai batu teman-teman, ada karakter jinak dan giras. Nah itu perlu kita perhatikan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.